A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat maghrib beserta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masuk pada tanggal 5 Muharram tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan bertemunya kita dengan tahun baru Islam ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam mari kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengambil barokah dari pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini insyaallah kita akan membahas materi yang berjudul fi ziyaratil amakinil fadilah bil madinatil munawwarah. Jadi kita akan membahas materi tentang ziarah ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang memiliki keutamaan yang terdapat di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, jadi bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, insyaallah tempat-tempat yang kita bahas ini sudah pernah mereka ziarahi semua. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim ini, yuhsinu bil muslim iza syarrafahullahu bi ziyaratil masjidin nabawi. Jadi seorang muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ia diberi kesempatan untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Jadi insyaallah kalau Allah kasih kesempatan kepada kita berziarah ke Masjid Nabawi, entah ketika kita mengerjakan haji atau umroh, insyaallah itu bagian daripada cara Allah memuliakan kita. Nah, jadi kalau kita dimuliakan oleh Allah dengan cara apa tadi? Diberi kesempatan untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Wal wuqufi ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberi kesempatan untuk berdiam, untuk berdiri, untuk berhenti di mana? Ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat makam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karramahu bidukhulihi tayyibah tayyiballahu saraha, atau ketika ia dimuliakan oleh Allah dengan diberi kesempatan untuk masuk ke sebuah tempat yang sangat baik, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kalau kemudian nanti kita dikasih kesempatan untuk berziarah ke Madinah Munawwarah itu tadi disebutkan di sini apa? Yuhsinu bihi ayyatiya masjida Quba li sholati fihi. Dianjurkan baginya untuk mendatangi Masjid Quba li sholati fihi, dengan niat mengerjakan sholat di dalamnya. Agak ini ya, agak storing. Ya, agak storing. Anunya mungkin Dek, tolong dimatikan mic anu Dek. Mic imamnya dulu ya. Agak storing. Oke.
Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau nanti kita Allah kasih kesempatan kemana tadi? Ke masjid, ke kota Madinah ya. Jangan lupa maksudnya itu kita berziarah ke tempat-tempat yang utama. Nah, salah satu tempat yang utama kemarin kan apa itu? Masjid Nabawi. Tapi kemudian ada tempat-tempat yang lain yang juga kemudian memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa itu? Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini itu adalah Masjid Quba. Jadi kalau datang ke Masjid Quba itu niatnya bukan untuk berfoto-foto, bukan untuk berselfie, ya enggak? Tapi niatnya apa? Lissolati fihi, untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Ingat, Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Jadi beliau mendirikan masjid itu menurut para ulama ahli tarikh pada tanggal 28 September tahun 622 Masehi. Ya, Quba itu nama sebuah kampung yang terletak sebelum kota Madinah kurang lebih sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Nah, tapi ketika kemudian sampai ke Quba, maka kemudian beliau mendirikan masjid. Namanya Masjid Quba yang sampai saat ini masih ada masjidnya, walaupun juga sudah mengalami perluasan dibandingkan dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikannya dulu. Nah, salah satu masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran ya itu adalah Masjid Quba ini. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Masjid Quba itu nanti bisa kita baca di dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 ya. Jadi di dalam At-Taubah ayat 108 Allah menyebut tentang Masjid Quba. Ada yang hafal bunyinya, Pak? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi masjid kata Allah yang didirikan atas dasar ketakwaan, ussisa 'ala taqwa ya. Yang didirikan atas dasar ketakwaan ya, maka kemudian sejak hari pertama masjid itu didirikan, lebih baik bagi kalian untuk mendirikan sholat di dalamnya. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika orang-orang munafik mencoba untuk mendirikan masjid yang lain sebagai tandingan daripada Masjid Quba itu tadi ya. Jadi saya ingat sama ayat itu karena dulu di pesantren kami itu ada seorang ustadz yang terbiasa membuat kaligrafi dari tulisan ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian tulisan itu dia tempelkan pas di pintu utama masuk ke masjid pesantren kami itu. Nah, jadi kalau kita belajarnya masih kecil itu ketika melihat tulisan yang seperti itu biasanya lebih mudah untuk menghafalnya ya. Nah, ini nanti bisa kemudian kita baca di dalam Quran surah At-Taubah ayat 108. Jadi masjid yang Allah sebut dengan Masjid At-Taqwa itu maksudnya itu adalah Masjid Quba. Kenapa kemudian masjid ini hendaknya kemudian dikunjungi? Karena disebutkan di dalam kitab ini, izkanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu wa yusalli fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau menziarahi atau mengunjungi masjid ini dan mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan hampir di setiap minggu ketika beliau berada di Madinah itu beliau kemudian datang mengunjungi Masjid Quba. Nah, ketika kemudian dia datang ke Masjid Quba itu, maka pastilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di masjid tersebut. Wa kadzalika kana ashabihi min ba'di. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lalu kemudian dilakukan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Nah, jadi sahabat-sahabat setelah beliau wafat juga kemudian membiasakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa tadi? Membiasakan diri untuk berkunjung
ke Masjid Quba, lalu kemudian mendirikan sholat di dalamnya. Nah, disebutkan kemudian di dalam kitab ini hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering datang ke Masjid Quba itu yang pertama apa? Ini adalah perkataan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar ini mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti Masjid Quba, datang mengunjungi Masjid Quba itu kulla sab'in, setiap 7 hari sekali atau setiap minggu, ya. Masyian warakiban. Kadang-kadang kata Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Quba itu masyian, apa artinya? Dengan berjalan kaki. Warakiban, kadang-kadang dia datang dengan mengendarai kendaraan. Nah, kendaraannya kalau dulu kalau tidak kuda ya unta. Kalau Nabi sering kita dengar mengendarai unta, ya. Kemudian payusolli fihi, ya. Dan beliau mengerjakan sholat di dalamnya rakaataini, yaitu 2 rakaat sholat, ya. Ini adalah kesaksian daripada siapa? Salah seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu katanya selalu kemudian datang ke Masjid Quba itu setiap 7 hari atau setiap minggu. Kadang dia datang itu dengan berjalan kaki, kadang dia datang dengan mengendarai kendaraan. Kalau dia datang selalu kemudian dia mengerjakan sholat di masjid itu sebanyak 2 rakaat. Oke, ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi, siapa yang sudah mensucikan dirinya di rumahnya. Jadi maksudnya dia sudah berwudu itu sejak berada dari rumahnya, sejak berangkat dari rumahnya. Wa ahsanat tuhur, lalu kemudian dia membaguskan cara dia bersuci. Jadi kalau wudunya mau bagus, sunnah-sunnah wudunya jangan ditinggalkan. Kalau kita kan yang biasa rutin mengerjakan sunnah wudu itu hanya apa? Mencuci kedua telinga. Yang lain tuh hampir tidak suah. Berkumur jarang, memasukkan air ke dalam hidung jarang, ya kan? Kadang-kadang juga kemudian ketika mencuci kaki itu yang penting pokoknya dicuci, entah rata atau enggak, begitu, ya. Nah, jadi siapa yang kemudian dari rumahnya sudah dalam keadaan bersuci, kata Nabi, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, lalu kemudian dia membaguskan atau menyempurnakan cara dia bersuci, summa ata masjid Quba, lalu kemudian dia datang ke Masjid Quba, la yuridu illa salata fihi, tidak ada niat di dalam hatinya kecuali ingin mengerjakan solat di dalamnya, di dalam Masjid Quba itu tadi. Apa padilahnya? Kana lahu ka ajri umratin, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah umroh. Ya enggak? Ya. Nah, ini Pak. Jadi kalau misalnya nanti di Mekah misalnya, kita kemudian tinggal di hotel nih, ya enggak? Kemudian niatnya itu ingin mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan ibadah umroh. Tidak susah amal ibadahnya, tidak susah amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Ya, sudah suci sejak kita dari hotel, ya kan? Kemudian kita menyempurnakan cara kita bersuci, cara kita berwudu tadi, lalu kemudian datang ke masjid itu niatnya hanya untuk mengerjakan sholat. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengerjakan umroh. Nah, itu ya, itu padilahnya. Nah, ini penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan daripada mengunjungi suatu masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba itu tadi. Nah, ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, tempat apa yang hendaknya kita kunjungi ketika kita berada di Madinah ini? Yang kedua adalah yazuru quburus syuhada
bi Uhud, ya, mengunjungi makam daripada para syuhada, orang-orang yang meninggal secara syahid bi Uhud, di sebuah bukit yang namanya Bukit Uhud, ya. Nah, Uhud dulu kita kenal dengan nama perang, ya Pak ya. Perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang kedua yang terjadi setelah terjadinya perang Badar. Jadi upaya daripada kaum kafir Quraisy untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar, lalu kemudian terjadilah perang Uhud. Nah, jadi Uhud ini letaknya kurang lebih sekitar 8 km dari kota Madinah. Kalau dulu kan kita nyangka Uhud ini lebih dekat ke Mekah. Nah, ini sekaligus sebagai bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mereka terlibat dengan peperangan, lebih banyak sebenarnya itu hanya ingin membela diri mereka. Buktinya apa? Tempat terjadinya peperangan itu lebih banyak dekat dengan kota Madinah ketimbang jauh dari kota Madinah. Kalau orang nyerang itu kan pasti kemudian lebih jauh posisinya daripada tempat asalnya, ya kan? Nah, sama kemudian ketika diserang oleh kaum kafir Quraisy, mereka bertahannya kurang lebih sekitar 8 km dari kota Madinah, ya, tepatnya kemudian di Bukit Uhud itu tadi. Nah, kita semua kemudian sudah tahu ketika kemudian terjadi perang Uhud, pada saat itu jumlah tentara daripada kaum muslimin itu hanya sekitar 700 orang berhadapan dengan 3.000 pasukan daripada kaum kafir Quraisy, ya. Ketika kemenangan itu sudah hampir didapat, cuma karena kelalaian daripada pasukan panah yang ditempatkan oleh Nabi di Bukit Uhud ketika mereka tergoda untuk mengambil harta rampasan perang, ya enggak? Akhirnya kemudian Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk ke dalam Islam, ya, mengambil kesempatan untuk menyerang balik, ya. Sehingga pada saat itulah kemudian salah seorang panglima sekaligus paman daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib menemui syahidnya ketika kemudian terjadi perang Uhud. Dulu sudah sempat kita bahas pada saat kita membahas materi tentang sirah nabawiyah. Nah, jadi kalau kemudian kita ke Madinah, jangan lupa untuk mengunjungi Bukit Uhud ini. Izkana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju li ziyaratihim fi quburihim wa yusallimu alaihim. Punya kebiasaan keluar, ya, dari rumahnya li ziyaratihim untuk menziarahi para syuhada yang ada di mana? Di Bukit Uhud tadi. Karena dalam sejarahnya ketika setelah terjadinya peperangan, maka kemudian para syuhada yang meninggal di Bukit Uhud itu kemudian semuanya itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Bahkan dimakamkan pada saat itu lengkap dengan apa? Lengkap dengan pakaian yang mereka kenakan ketika mereka menemui syahidnya, ya. Nah, jadi Nabi itu punya kebiasaan keluar untuk kemudian berziarah ke Uhud, ya, mengunjungi makam daripada para syuhada Uhud fi kuburihim, di makam mereka, wa yusallimu alaihim, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud tersebut. Kemudian disebutkan wa bihazihi ziyarah li syuhada Uhud, ya, dengan menziarahi syuhada Uhud itu yumkinuhu musyahadatu jabali Uhud, maka memungkinkan bagi kita untuk secara langsung melihat keberadaan daripada Bukit Uhud tadi. Nah, kalau kita tidak situ kan tidak tahu kita. Kalau kita sekarang kan cuma ngelihatnya di YouTube, ya enggak? Nah, agak mending di YouTube. Mendulu itu yang zaman kita agak kecil-kecil dulu itu, seorang pulang dari Mekah itu yang ada apa tuh? Yang bentuknya macam kayak korek api, ya. Yang dicetek-cetek kamera apa ya namanya. Ya enggak? Itu lebih kali tidak jelasnya kan? Kalau sekarang mungkin sudah agak jelas karena kita terbantu dengan ya informasi yang terdapat di YouTube itu begitu. Tapi kalau kemudian kita ke sana, insya Allah nanti langsung kemudian bisa melihat daripada Bukit Uhud tersebut.
Jadi tujuannya itu supaya kemudian kita bisa langsung melihat keberadaan daripada Bukit Uhud, di mana kemudian disebutkan Bukit Uhud itu apa? Al-Jabalil Lazi qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah bukit atau sebuah gunung yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah sebuah bukit, ya, adalah sebuah bukit atau sebuah gunung, yuhibbuna, di mana dia mencintai kami, ya, wa nuhibbuhu, dan kami mencintainya. Jadi maksudnya apa? Antara Nabi dengan Bukit Uhud dan Bukit Uhud dengan Nabi saling mencintai. Kira-kira makhluk selain manusia dan malaikat ataupun mungkin jin itu ada nggak yang cinta sama Nabi? Ada ya Pak ya, karena Nabi itu bukan manusia biasa. Ada pohon yang kemudian cinta sama beliau, ada yang kemudian binatang yang cinta sama beliau ya. Nanti coba kita buka-buka lagi sejarah Nabi itu, bagaimana kemudian kecintaan makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia ataupun malaikat terhadap beliau, ya kan? Nah, termasuk kemudian Nabi mengatakan bahwasanya Bukit Uhud itu adalah suatu bukit yang sangat mencintai beliau, dan juga kemudian beliau sangat mencintai bukit tersebut. Wa qala fihi, dan tentang Uhud ini Nabi SAW mengatakan, Uhudun jabalun min jibalil jannah, bahwasanya Uhud itu adalah sebuah bukit atau sebuah gunung min jibalil jannah, min jibalil jannah, dari gunung-gunung yang ada di surga. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya Bukit Uhud itu adalah bukitnya surga. Mungkin sebabnya karena apa? Karena kemudian disitulah dimakamkan para syuhada-syuhada, di mana mereka itu semua adalah para penghuni surga. Mungkin seperti itu, sehingga kemudian Nabi mengatakan bahwasanya Uhud itu adalah gunung di antara gunung-gunung yang ada di dalam surga. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab ini, wa qariba marratan tahta rijlaihi, pernah pada suatu ketika terjadi gempa atau getaran, ya, di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan pada saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Bukit Uhud bersama siapa? Bersama 3 orang sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman. Nah, ketika kemudian terjadi gempa di Bukit Uhud tadi, faqala lahu, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bukit Uhud? Uskun Uhud, ya, diamlah wahai Uhud. Ini kata Nabi ya, uskun Uhud, ya, diamlah wahai Uhud. Wa darabahu birijlihi, lalu kemudian beliau menghentakkan kakinya di Bukit Uhud di mana beliau berpijak pada saat itu. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidani, ya, ketahuilah bahwasanya di atasmu ini ada siapa, kata Nabi? Yang pertama nabiyun, seorang nabi. Yang kedua wasiddiqun, seorang yang sangat dikenal dengan kejujurannya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga dia mengatakan wasyahidani, dan 2 orang yang akan mendapatkan syahid, ya. Siapa kira-kira 2 orang yang mendapatkan syahid ini? Yang bersama Nabi pada saat itu siapa? Ya, selain Abu Bakar tadi siapa? Umar, kemudian satunya lagi Utsman, ya. Dan sejarah sudah membuktikan bahwasanya baik Umar maupun Utsman dua-duanya kemudian mati, ya, dua-duanya kemudian meninggal, ya, di tangan orang-orang yang membunuh mereka, sehingga kemudian meninggalnya mereka berdua itu terkategori sebagai mati fi sabilillah atau mati syahid, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu kalau Abu Bakar itu meninggalnya karena sakit, ya enggak? Nah, kemudian 2 orang sahabatnya dia mengatakan bahwasanya akan meninggal
dengan cara dibunuh, ya, sehingga kemudian kategorinya dia adalah orang yang syahid. Nah, sejarah kemudian sudah kita ketahui semua bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh Ibnu Muljam, ya. Nah, jadi kedua-duanya ini dua orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi akan meninggal secara syahid, ya. Nah, jadi luar biasa. Nabi beda dengan kita. Apa yang kemudian beliau katakan itu pasti kemudian akan apa? Akan dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan bahwasanya kiamat itu akan terjadi, ya enggak? Kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Cuma kita tidak tahu kapan terjadinya, ya enggak? Ya, yang jelas kemudian kata Nabi pasti akan terjadi. Nah, begitu juga kemudian dengan peristiwa-peristiwa lampau yang sudah pernah terjadi sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengatakan itu bukan manusia biasa, seorang nabi yang ucapannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian berikutnya tempat yang ketiga, yang kedua tadi apa yang hendaknya kita kunjungi? Ya, kuburan daripada para syuhada Uhud atau makam daripada syuhada Uhud. Yang ketiga yang hendaknya kemudian dikunjungi itu adalah wa yazuru maqbaratal baqi, mengunjungi apa? Pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi. Bukan Baqi yang ada di Bangka, ya. Kalau Baqi yang ada di Bangka di mana? Di daerah Paritige, ya kan? Itu kan kuburan Baqi juga namanya. Cuma Baqi di sini ini nama tempat. Kalau yang Baqi versi Bangka itu nama orangnya, ya kan? Ya. Jadi bukan Baqi yang ada di Paritiga itu maksudnya. Jangan sampai setelah kita ngaji besoknya ke kuburan yang ada di Paritiga, itu bukan begitu, ya. Jadi Baqi ini nama sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat pemakaman umum daripada para sahabat dan juga kemudian generasi-generasi berikutnya yang kategorinya semuanya adalah orang-orang yang soleh. Kenapa kemudian kuburan Baqi ini perlu kemudian untuk kita kunjungi? Karena disebutkan di dalam kitab ini izkana sallallahu alaihi wasallam yazuru ahlahu wa yusallimu alaihim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi keluarganya dan mengucapkan salam kepada mereka, keluarganya yang sudah meninggal yang kemudian dimakamkan di perkuburan Baqi itu tadi, ya. Nah, perlu kemudian kita ketahui bahwasanya di awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat berziarah kubur. Lalu kemudian pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Jibril untuk berziarah kubur. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Inna Rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Ini perkataan daripada Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Inna Rabbaka ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu ya'muruka, menyuruh kepadamu, anta'tiya ahlal Baqi, untuk mendatangi apa? Ahlal Baqi, orang-orang yang dimakamkan di perkuburan Baqi, fastaghfir lahum, lalu mintalah ampunan untuk mereka. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Jibril. Maka nanti akan kita sebutkan hadis Nabi yang awalnya melarang, lalu kemudian beliau menyuruh, ya enggak? Awalnya kemudian dilarang oleh Nabi, lalu kemudian disuruh oleh Nabi. Kenapa kemudian Nabi menyuruh? Karena Jibril yang memerintahkan kepada beliau untuk berziarah ke makam Baqi itu tadi, begitu. Lalu kemudian diperintahkan oleh Jibril agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang dimakamkan di Baqi tersebut.
Kama warada fi sahih, sebagaimana yang diucapkan disebutkan atau diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, wali annaha dammat alafas sahabati wat tabi'in, di mana di dalam pemakaman Baqi itu terdapat ribuan ya sahabat-sahabat yang dimakamkan di situ, wat tabi'in, dan juga kemudian generasi daripada siapa? Tabi'in ya, wa ghairihim, dan juga kemudian orang-orang selain mereka, min ibadillahi sholihin, dari hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi insyaallah orang-orang yang ada di makam Baqi itu semuanya adalah orang-orang yang soleh. Isinya siapa? Yang pertama dari para sahabat Nabi, yang kedua itu adalah generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in. Nah, kemudian disebutkan di sini dan orang-orang soleh yang lainnya. Fayatiha, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan Baqi tadi atau makam Baqi tadi ya. Fayusallimu ala ahliha, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam atas mereka. Nah, sebelum kemudian saya sampaikan apa salamnya, ini kita sampaikan dulu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang awalnya beliau melarang untuk berziarah kubur, lalu kemudian beliau menyuruh kita untuk berziarah kubur. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk menziarahi kuburan. Jadi awalnya kemudian dilarang oleh Nabi. Setelah itu apa kata Nabi? Fazuruha ya. Fazuruha. Sekarang kata Nabi, ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan tersebut. Ya enggak? Ya. Alasannya tadi kenapa? Karena Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwasanya Allah menyuruh beliau untuk menziarahi kubur dan meminta ampunan kepada Allah atas orang-orang yang sudah mendahului kita tersebut. Ya. Jadi itu, jadi kalau nanti kita kemudian berziarah kubur, niatnya itu misalnya ya mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi, ini silakan. Yang tidak jadi apa? Datang ke kubur, ya enggak, minta apa? Minta apa? Minta supaya kemudian mudah dapat jodoh, ya. Toh kulom dapatlah bini toh, atau misalnya mungkin lah duda sekian tahun susah kemudian dapat jodoh lagi, akhirnya kemudian datang ke situ, atau susah kemudian dapat rezeki datang misalnya ke situ, ya kan? Itu yang tidak jadi, ya enggak? Kalau kemudian kita datang ke situ lalu kemudian kita minta kepada Allah supaya keluarga kita yang sudah mendahului kita itu diampuni dosanya, jadi enggak? Jadi ini hadisnya, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian, ya. Dia minta kemudian supaya apa? Orang-orang yang sudah dimakamkan itu diampuni dosa-dosanya. Jadi alhamdulillah Pak ya, kalau kita itu walaupun tidak disuruh punya kebiasaan mendoakan sesama kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kita biasakanlah doa sama-sama setelah sholat itu. Karena kalau doa sama-sama setelah sholat, biasanya secara otomatis imamnya akan memimpin doa supaya kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu diampuni dosanya. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya kan? Wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Lanjutnya apa? Wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya enggak? Untuk semua kaum muslim dan muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Amin kata jamaahnya, amin kata jamaahnya. Apa itu kemudian bukan kebaikan, ya enggak? Ini dikit-dikit tidak jadi, ini bid'ah, itu bid'ah, begitu. Kesian kayak yang sudah meninggal, tidak suah ada yang mendoakannya. Begitu Pak ya? Nah, jadi kita dawamkan itu. Nah, ini hadisnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri an ziyaratil kubur, kata Nabi. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ya. Kemudian sekarang ala, kata Nabi, ya, sekarang
fazuruha, ya, ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan tersebut. Kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berziarah kubur? Karena kata beliau, fa innahu, ya, kata beliau, yurikul kolba, ya, yurikul kulba. Yang pertama, ziarah kubur itu akan melembutkan hati. Nah, ini yang pertama. Kenapa kemudian kita disuruh untuk ziarah kubur apa? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu yurikul kulba, ya, dengan kita berziarah kubur maka hal itu akan membuat hati kita menjadi lembut, ya. Jadi kalau hati kita ini keras, susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran, ya, coba biasakan kemudian untuk ziarah kubur. Insya Allah kalau biasa ziarah kubur, maka kemudian hati kita yang keras menjadi lembut, ya. Makanya kami di Masjid Asy-Syakur itu banyak jamaahnya, ya enggak? Ya, mungkin salah satu sebabnya sekalian nanti sholat di situ, sekalian melihat kuburan, ya, supaya kemudian hati ini selalu apa? Selalu lembut begitu, ya. Yang kita sekarang nih, nauzubillah, benar kadang-kadang transaksi narkoba dekat kuburan itulah, ya enggak? Ada yang seperti itu Pak? Ada, ya. Luar biasa, dia benci, kayak takut dah. Dulu kalau kuburan Kacang Pedang tuh paling kayak takut orang kalau dulu, ada. Dan sekarang ku ada dengar kabar kadang-kadang mereka melakukan transaksi dah jauh-jauh dari situlah begitu, ya kan? Ya tak takut lagi kayak mencadinnya dah, mencadin sekarang yang takut kayak kita, kan begitu, ya. Nah kalau dulu kan takut kita dengan hal yang seperti itu, ya Pak ya. Nah jadi takut itu tidak dibenarkan, tapi itu tadi tujuannya sebenarnya itu tadi lebih kemudian untuk melembutkan hati kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, manfaat daripada kita berziarah kubur itu, ya. Yang kedua itu adalah watudmi'ul aini, ya, untuk membuat tudbi'ul aini itu maksudnya supaya kemudian kita itu mudah menitikkan air mata, ya, menitikkan air mata. Apa maksudnya itu? Supaya kemudian mata kita itu mudah menangis. Nangisnya bukan kemudian karena selalu ingat dengan keluarga kita yang sudah mendahului kita, itu bukan, tapi nangisnya itu lebih karena apa? Karena nasihat buat kita, ya enggak? Seandainya kemudian saya yang dimasukkan ke dalam kubur pada saat ini, apakah kemudian saya sudah siap? Kan begitu. Sehingga kemudian nanti memunculkan apa? Rasa sedih kita, ya, rasa sedih kita dengan mungkin kurangnya amal kita, dengan tidak maksimalnya kemudian amal ibadah kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa tuzakkirul akhirah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat daripada mengingat kubur itu yaitu akan mengingatkan kita pada akhirat. Kenapa? Karena kita tidak akan masuk ke kampung akhirat kalau kita tidak masuk ke alam kubur, ya enggak? Ya, ini kan alam yang kedua. Alam pertama alam kandungan, alam yang kedua alam dunia, ya. Alam dunia berapa lama? Tidak lama. Selama-lama kita di alam dunia ini tetap tidak lama, ya kan? Tetap tidak lama, ya. Alam yang ketiga namanya alam kubur. Nah, kalau nanti kemudian kita ingat sama alam kubur itu, disitulah kemudian nanti kita akan ingat yang namanya alam akhirat. Alam yang keempat itulah yang disebut kemudian dengan alam yang abadi, alam yang tidak mengenal batasan waktu, yaitu alam akhirat. Jadi manfaat yang ketiga, wa tuzakkirul akhirah, dengan kita menziarahi kubur maka akan mengingatkan kita pada akhirat, ya. Nah, jadi inilah sebabnya mengapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur. Nah, kalau kemudian nanti kita datang ke kuburan Baqi, ya, termasuk kemudian ketika kita datang ke kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita, yang paling dekat kalau dengan Kampung Wapas, kuburan apa itu? Yang di dekat Serpagi itu? Kuburan Bukit Lama, ya dah, ya, tempat pemakaman umum Bukit Lama, ya. Nah, kalau kemudian nanti lewat di situ, ku lagi ingat
perkataan ini sering kemudian dulu dibaca kek kami kalau kami pulang dari kebun dulu itu, ya. Jadi kalau aku dibonceng kek kami itu, almarhum mbak kami dulu itu, karena kebun kami itu melewati tempat pemakaman umum, biasanya kemudian almarhum mbak kami dulu sering baca bacaan ketika kita lewat di depan kuburan. Sekarang jarang orang bacanya, Pak, ya. Nah, jarang ya. Jarang, sebabnya kenapa? Karena dak apal. Ya kan? Ya. Nah, sekarang diganti bacanya Assalamualaikum Assalamualaikum nek, kan begitu, ya dah. Ya. Padahal sebenarnya ada bacaannya. Nah, ini bacaannya. Assalamualaikum ahlad diyar, ya. Jadi assalamualaikum ahlad diyar itu maksudnya ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin, ya. Jadi salam keselamatan, ya, untuk kalian wahai ahli kubur, minal mu'minin dari orang-orang yang beriman, wal muslimin dari orang-orang yang muslim. Antum sabiqun, kalian adalah orang-orang yang sudah mendahului kami. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan apa? Akan menyusul kalian semua. Nyusul tak nanti? Nyusul, cuma tak tahu kan kapan nyusulnya, ya. Cepat atau lambatnya tetap akan nyusul. Maka kemudian kata-kata di sini wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah, jika Allah menghendaki, bikum lahikun, akan menyusul kalian, ya. Yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kita dan dari kalian, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan datang kemudian. Maksudnya kita kemudian mendoakan baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal itu, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, kami memohon kepada Allah untuk kami, walakum, ya, dan untuk kalian, al-afiyah, keselamatan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Warhamna wa iyyahum, ya, dan rahmatilah kami dan juga rahmatilah mereka. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah, janganlah engkau halangi pahala-pahala untuk mereka, wala tabtinna ba'dahum, dan jangan engkau berikan fitnah setelah wafatnya mereka. Nah, jadi ini adalah doa yang biasanya dibaca ketika kemudian kita lewat di dekat tempat pemakaman umum, begitu, ya. Yang biasanya paling sering kita baca itu assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, ya, minal mu'minin wal muslimin, antum sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Biasanya sampai situ yang sering kita baca. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mekah, Madinah dan lain sebagainya sudah kemudian kita bahas. Insyaallah mulai minggu depan kita coba untuk belajar bersama-sama kembali membaca kitab Arab Melayu. Ya, Pak, ya? Kitab Arab Melayu nanti kita baca sama-sama kayak dulu, begitu. Insyaallah nanti kitabnya kita siapkan sambil kemudian kita membacanya, sambil kemudian kita belajar membaca tulisan Arab Melayu. Kalau Arab yang asli itu agak susah bacanya, ya Pak, ya. Kecuali kalau kita sudah pernah belajar nahwu sorob, ya enggak. Tapi kalau kemudian Arab Melayu karena bahasanya adalah bahasa Indonesia, kebanyakannya cuma ditulis pakai bahasa Arab, insya Allah lebih memudahkan bagi kita untuk sama-sama belajar membacanya. Insya Allah nanti kitabnya akan kita siapkan. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.